two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syafira Molivia dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 32, SMA Negeri 22 Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, contohnya seperti minyak bumi dan gas. Awal mula Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, Jepang berpikir dan berniat untuk menguasai Indonesia karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, dengan tujuan agar bisa memenuhi kebutuhan industri yang baru saja berkembang di Jepang pada saat itu. Kemudian, pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur, yang langsung disambut oleh tentara Belanda yang sudah duluan menduduki wilayah tersebut. Belanda yang tidak terima akhirnya menyerang Jepang, sehingga terjadi pertempuran yang sengit. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal Jarda van Starkenborgh dan Jenderal Hunter Porten menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dan sejak saat itulah Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang. Selanjutnya ada peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda hingga dikuasai Jepang. Kalijati menjadi pintu masuk bagi Jepang sebab di sana ada landasan udara. Dikutip dari National Geographic Indonesia, serangan terakhir Belanda berlangsung di Kalijati. Jenderal Imamura yang dihubungi Kolonel Soji memerintahkan agar mengadakan kontak dengan Gubernur Jenderal Jarda van Starkenborgh untuk mengadakan perundingan di Kalijati Subang pada pagi hari tanggal 8 Maret 1942. Akan tetapi, Letjen Ter Porten meminta Gubernur Jenderal Jarda untuk menolak usulan itu. Mendengar penolakan itu, Jenderal Imamura mengeluarkan ultimatum, yaitu bila pada pagi hari 8 Maret 1942 pukul 10 para petinggi Belanda belum juga berada di Kalijati, maka Bandung akan dibom sampai hancur. Akhirnya, pihak Belanda mencoba mengulur-ulur dengan menyatakan hanya Ratu Wilhelmina di Belanda yang punya kewenangan untuk memutuskan. Imamura tak memberi banyak pilihan. Ia meminta agar Belanda mengumumkan lewat radio penyerahan diri Belanda. Perundingan di Kalijati itu tak berlangsung lama. Saat itu juga, Ter Porten dan Jarda secara resmi menandatangani dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Keesokan harinya, 9 Maret 1942, Belanda menyiarkan penyerahan dirinya lewat radio. Setelah itu, Ter Porten dan Jarda digiring masuk ke kampung tahanan sebagai tawanan perang. Jarda awalnya ditahan di sebuah rumah di Bandung, kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Pada masa zaman kedudukan Jepang, Jepang memiliki beberapa kebijakan, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, politik. Kebijakannya yaitu 1. Membentuk propaganda gerakan 3A yang diketuai Mr. Samsudin dengan tujuan menarik simpatik rakyat Indonesia membantu Jepang melawan sekutu dalam Perang Dunia II. Yang kedua, mendorong penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Yang ketiga, mendirikan Jawa Hokokai 1944. Yang kedua, ekonomi. Kebijakannya yaitu 1. Setoran wajib Romusa, merosotnya produksi pangan dan kelaparan. Yang kedua, melakukan pengawasan ketat. Dan yang ketiga, menyita aset-aset penting seperti aset perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan penting milik Belanda. Yang ketiga, sosial. Kebijakannya yaitu sistem pendidikan yang makin buruk. Kedua, lahirnya Romusa. Ketiga, bahasa dan stratifikasi nasional. Sebenarnya ini berdampak positif karena golongan bumi putra di atas golongan orang Eropa. Dan yang terakhir ada kebudayaan. Kebijakannya yaitu budaya keras dan disiplin, salah satunya dengan kebijakan Shikere, dan berdirinya Pusat Kebudayaan Jepang dengan tujuan untuk mengawasi karya para seniman dan sastrawan Indonesia pada saat itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.